cerita ini. Mudah-mudahan dengan cerita tersebut kita sudah mendapatkan fadilah menasihati. Karena orang yang hidupnya ada nasihat dan senang membuka sesuatu kebaikan, maka hidup orang tersebut akan barokah. Nah, inilah yang dicari. Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang hendaknya kita kalau hidup di dunia ini yang banyak fitnahnya ini di dunia ini, kita bilang kita mau ngapain di dunia ini? Ini kerjaan kita di dunia. Apa? Ngasih nasihat. Jangan kita bilang mau ngapain kita hidup di dunia ini? Ada apa kita di dunia ini? Ini kehidupan kita ini harus kita isi dengan saling nasihat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Jadi kalau kita sudah tidak senang sama nasihat, udah ada kebaikan, tidak ada agama kita. Ada orang ngasih tahu, oh langsung kita jawab. Ada orang mau nasihatin kita tidak senang. Nggak senang kita ada orang ngasih tahu kita. Nggak senang, marah kalau ada yang memberitahukan kebaikan kepada kita. Padahal yang memberitahu kebaikan ini kadang-kadang istri sendiri atau suami sendiri yang ngasih tahu, atau orang tua sendiri yang ngasih tahu. Nggak mungkin mau nyelakakan. Pasti nasihat ini ingin supaya terangkat derajat kita, supaya kita ini selamat. Jadi ini penyakit nafsu sebenarnya. Nafsu inilah, kalau kita sudah tahu diri kita ini ketika mendengar nasihat malah dia marah, ketahuilah nafsu dan kejahatan nafsu ini sudah ada di hati kita. Hati-hati. Jahat nafsu ini, jahat, benar-benar jahat, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari ego dan nafsu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk bagian dari nasihat adalah sikapmu terhadap setiap muslim sewaktu ia tidak ada, sama seperti sikapmu dikala ia ada. Janganlah mengungkapkan kasih sayangmu terhadapnya di lisanmu lebih dari yang ada dalam hatimu. Nah, kita terlalu berlebihan, kita ngomong, oh aku ini benar sayang benar sama Tian ini, begini. Mengucapkan kasih sayang, mengucapkan cinta itu melebihi daripada apa yang ada di hati. Jangan juga. Ini ajaran diajarkan supaya hubungan kita tambah bagus dengan saudara-saudara kita muslimin. Menyampaikan sesuatu yang cukup ada di hati kita saja. Di antaranya juga, jika seorang muslim meminta pendapatmu tentang sesuatu, sedangkan engkau mengetahui bahwa yang benar adalah yang bertentangan dengan keinginannya, engkau tetap memberitahukannya. Nah, ada sesuatu yang benar, tapi kalau kita sampaikan dia ini lagi, sifat dia ini minta diiyakan omongannya saja. Ada orang dia minta dukungan saja, bukan minta pendapat, bukan minta nasihat juga. Cuma dia ingin keinginan dia itu harus dituruti. Nah, bagaimana orang yang mempunyai jiwa yang benar, hendaknya ketika melihat sesuatu yang tidak benar, paling tidak dia diam. Kalau nggak bisa dijawab, minimal diam. Bagaimana menurut antum? Oh, ya diam aja. Itu tanda bahwa kita tidak senang. Ya. Atau dengan muka kita bisa jawab. Karena kalau kita jawab dengan mulut, takutnya menjatuhkan derajatnya, takutnya menyakitkan hatinya. Jadi dengan kita mengalihkan pembicaraan itu ke tempat lain, itu sudah termasuk nasihat. Ya. Jangan juga harus dengan perkataan. Nah, tetapi di sini menunjukkan bahwa kita itu memunculkan nasihat dengan jawaban yang bentuk lidah atau berbentuk isyarat.
Di antara hal yang bertentangan dengan nasihat adalah mendengki umat Islam atas karunia yang ia berikan kepada mereka. Intinya engkau merasa susah atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah seorang hambanya, baik itu berupa kenikmatan dalam agama ataupun kenikmatan duniawi. Puncaknya adalah engkau menginginkan keruntuhan nikmat itu darinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Daripada nasihat yang harus kita pegang adalah mengajarkan orang supaya tidak saling dengki. Jangan sampai memiliki sifat dengki. Apa ini dengki? Dengki ini senang melihat orang susah. Tidak senang melihat orang mendapatkan nikmat, baik itu nikmat dunia atau nikmat akhirat. Nyamannya si ini ibadah. Sudah kita tes coba. Si fulan ini bubuhan majelis ini, coba kita tes bujur keadaan majelis ini. Tes orang hobi benar. Di tes-tesnya di ini tidak ada kerjaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak tahunya munculnya dari sifat iri dan dengki. Nah, sifat iri dan dengki ini sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Ini penyakit ini. Ya. Iri ini penyakit. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kedengkian ini akan memakan amal kebaikan seperti api menghanguskan kayu. Seorang pendengki menentang kekuasaan dan aturan Allah. Sebenarnya orang yang dengki ini, dia ini lagi nantang Allah. Orang dapat nikmat dia iri. Dia sudah menantang Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada Raja Tuba. Raja Tuba ini termasuk raja daripada raja di negeri Yaman. Mereka datang, mereka merasa diri mereka ini hebat. Dia berjalan dengan pasukannya, ini Raja Tuba ini. Pasukannya yang sangat banyak dan kuat dan hebat. Biasa dipuja orang, biasa dipuji orang. Ketika masuk ke Makkah, orang memuliakan Ka'batul Musharrafah. Merasa iri dia dengan itu. Dia bilang, kalau begitu kita hancurkan Ka'bah ini. Kita pindahkan Ka'bah ini ke Yaman saja, dia bilang. Mau dipindahkan ke Ka'bah. Yaman adalah negeri yang besar. Yaman ini waktu itu jadi negara superpower ya. Kayak sekarangnya Amerika atau Dubai. Semua perdagangan, semua Pak di sana. Melihat ada Ka'bah ini, mereka mau pindahkan. Harus pengaruh ini pindah di sana semuanya. Buat apa di sini dibilang? Tidak ada gunanya kalian letakkan Ka'bah di Makkah. Orang tidak ada yang datang. Orang banyak datangnya ke Yaman karena mereka di situ daerah bisnis semuanya. Nah, karena ada rencana tersebut, subhanallah, esok harinya ini Raja Tuba kepalanya langsung busuk ya. Kepalanya busuk. Semua pegawainya, pengawalnya tidak ada yang berani dekat, bau benar. Hampir Raja Tuba ini nanya, siapa? Adakah tabib di antara kalian bisa ngobatin? Tabib-tabib yang dia bawa tidak ada yang bisa ngobatin. Semuanya angkat tangan. Dicarilah tabib di negeri itu. Dicari, tidak ada yang sanggup. Akhirnya ada satu orang. Dibilang, wahai raja, ini sepertinya orang ini ahli. Coba kau temui dia. Dibilang, apakah kau bisa? Nangis dia sudah dengan sakit. Mana sakit? Mengobati aku ini. Dibilang, bisa, tapi satu syarat. Kenapa? Kau ini punya penyakit, bukan penyakit biasa.
Obatnya cuma satu, cabut niat buruk yang ada di hati. Itu saja obatnya. Oh, benar dia bilang. Memang aku punya niat buruk di hatiku. Aku mau ngancurin Ka'bah insya Allah. Ini sebelum raja yang setelahnya. Akhirnya datang lagi Raja Tuba yang bukan Raja Tuba ini ya. Ini Raja Tuba yang kedua. Nah, Raja Tuba yang setelah ini yang mau ngancurin Ka'bah, yang turun toiron ababil. Kalau ini aman. Kalau ini dia taubat dia. Dia bertaubat, benar. Pas dia bertaubat, tidak mau menghancurkan Ka'bah. Subhanallah, besoknya baik. Ketika baik, sudah dia bilang, aku akan tinggalkan negeri ini. Mereka mampirlah ke Madinah karena mendengar bahwasanya pejuang-pejuang Nabi nanti banyak lahir hidup di Madinah. Madinah belum ada yang tinggal. Nah, pengikut Tuba inilah, yaitu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari-nya, ya. Kainnya Abu Ayyub. Itulah menitip surat. Dia bilang, kami mau tinggal di sini, dia bilang. Wahai Raja Tuba, nanti pulang ke Yaman. Kami mau tinggal di sini. Kami mau ingin anak cucu kami jadi pasukannya Muhammad nanti. Dibilang bubuhan Makkah ini bakal lahir Muhammad, lahirnya di Makkah, hijrahnya di Madinah. Nah, kami pengen dia tinggal di sini. Abu Ayyub kan? Abu Ayyub. Akhirnya dibuatlah surat di sini. Kalau begitu kata Raja Tuba, ini surat. Kalau kau ketemu dengan Nabi nanti, kau kasih keturunanmu ini bahwa kami percaya dengan beliau. Kirim salam sama Nabi Muhammad. Dibawalah surat ini. Nah, sudah meninggal Raja Tuba ini dan surat ini sampailah. Siapa yang megangnya? Abu Ayyub. Bilang, ya Rasulullah, ini surat dari kai kami dulu, nah tinggal dulu. Kai kami dulu percaya bahwa kau akan muncul, dan benar ketemu dengan Nabi Muhammad. Ini surat mereka. Nah, jadi kisah Nabi Muhammad sebelum lahir ini sudah muncul memang. Abu Ayyub lah bawa surat itu, kasih tahu Rasulullah, melihat surat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gara-gara dengki dengan anugerah Allah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu anugerah dari Allah. Ka'bah, Makkah dapat Ka'bah ini anugerah dari Allah, tidak bisa dihiri. Ya. Manusia menjadi manusia, makhluk yang mulia, tidak bisa dihiri. Tidak bisa semut mau hiri, tidak ada. Jin mau hiri, tidak ada. Jin bilang kami ngikut manusia, ngikut Nabi Muhammad. Yang tidak mau ikut setan, tidak mau sujud sama Nabi Adam, dia bilang kami dari api. Sama unsurnya jin juga dari api. Gara-gara dia tidak ridho dengan anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang lain, akhirnya sampai detik ini dilaknat. Kita lihat di sana, tidak ada batu bara. Mau cari batu bara, kita ke Samarinda sudah. Memang tempatnya. Allah sudah memberikan anugerah kepada Samarinda. Pas mau cari minyak, carinya di Arab sana. Memang tempatnya di sana ya. Mau cari minyak, ada di Kalimantan ini. Ada tempat-tempatnya yang memang Allah tunjuk tempat-tempat tersebut. Mau sholat, Allah tunjuk sudah menghadap kiblat di Ka'bah. Tidak bisa kita buat kiblat baru. Ini Abraham tidak merasa punya duit, merasa punya, dia bilang tidak mau pindahkan juga kiblat ini. Alhamdulillah, hiri. Orang kalau sudah sombong biasanya iri sama yang lain. Nah, seorang pendengki, kata Habib Abdullah Haddad ini, udah menentang kekuasaan Allah. Orang diberikan nikmat, diakhiri
Siapa yang ngasih nikmat? Allah. Sama saja kita menentang Allah. Dan aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan sikapnya mengatakan, wahai Tuhan, Engkau telah salah meletakkan kenikmatanmu. Tidak mengapa apabila Engkau tertarik saja, yaitu Engkau melihat kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Ia berikan kepada seorang hambanya. Lalu Engkau juga meminta nikmat yang sama darinya. Nah, kalau kita melihat nikmat itu, kita bilang, ya Allah, berikan ulun juga kayak gitu. Tak apa-apa. Orang dapat anak soleh, ya Allah, seperti Engkau berikan nikmat kepada fulan mendapatkan anak yang soleh, berikan aku juga anak yang soleh, ya Allah. Nah, itu tak apa-apa. Tapi kalau kita mengharapkan nikmat itu hancur dari orang tersebut, dan kita mendapatkan nikmat, ini namanya iri. Apabila ada yang mengujimu, hendaknya engkau mengingkarinya di dalam hati. Kalau memang ia memuji sesuatu yang ada di dalam dirimu, maka ucapkanlah puji syukur kepada Allah yang telah menampakkan kebaikan dan menutupi kejelekan. Namun jikalau ia memuji sesuatu yang tidak ada padamu, maka ucapkanlah seperti yang dikatakan oleh seorang salafun shalihin, ya Allah, janganlah engkau menuntutku atas apa yang mereka ucapkan, dan ampunilah aku karena ketidaktahuan mereka, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Nah, kalau memang tidak ada pada diri kita, kita minta itu. Kalau yang ada, langsung kita kembalikan sama Allah. Orang memuji kita bilang, oh biar ini punya rezeki bagus, langsung ngomong alhamdulillah. Ujian itu milik Allah, ya akhirul jalan, ya Allah. Adapun engkau janganlah memuji seorang kecuali engkau tahu bahwa ia akan lebih bersemangat melakukan kebaikan apabila engkau puji. Boleh muji orang, ini orang bujungan, apa-apa kalau dipuji dia tambah beribadah, puji. Fulan ini dipuji, kalau dipuji dia tambah ibadah, tambah dia dekat sama Allah. Dipuji tak apa-apa. Atau dia memang orang yang memiliki keutamaan yang memang tidak diketahui keutamaannya, lalu engkau memujinya dengan tujuan untuk memperkenalkan keutamaannya dengan syarat tidak ada kebohongan darimu dan tidak membuat orang yang kau puji tertipu. Tapi kalau misalnya gara-gara kita puji, ini dia malah jadi lupa diri, jadi sombong, jadi menghina orang, jadi zolim, jangan kita puji. Jangan dipuji. Tapi kalau dengan pujian tersebut dia tambah, orang ada yang dipuji malah tambah tawadhu, tambah malu dia. Jangan dipuji, ulun mati, ya Allah, nah sanggup ulun nampungnya. Nah malah dia begitu, malah tambah tahu diri. Nah ini orang boleh dipuji. Jika engkau hendak menasihati seseorang mengenai sesuatu yang telah engkau dengar tentangnya, hendaknya engkau menyendiri dengannya, bertutur kata yang lembut dan tidak segera berterus terang di hadapannya. Apabila memungkinkan, menyadarkannya dengan sendirian. Jika ia bertanya, siapa yang memberitahumu tentang diriku ini, janganlah engkau memberitahunya, agar tidak timbul permusuhan antara dirinya dengan orang itu. Kemudian jika mau menerimanya, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika ia tidak mau menerima, maka tegurlah dirimu dan katakan kepadanya, wahai jiwa yang buruk, aku terdorong olehmu. Lihatlah, mungkin saja engkau belum memenuhi syarat-syarat memberi nasihat dan adab-adabmu. Jadi kalau mau nasihati orang, jangan sampai di depan orang, takut dia merasa terhina.
Dan juga kalau ditanyakan siapa yang ngasih tahu ini masalah ini, jangan kau kasih tahu siapa yang ngasih tahu masalahnya. Takutnya orang ribut nanti ya. Takutnya orang jadi ribut. Jadi nasihatilah orang tersebut tanpa orang itu merasa, maksudnya orang itu merasa sakit. Ada sesuatu yang sangat baik, benar saya dapatkan manfaat daripada kalamnya Habib Muhammad bin Idrus. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini seorang wali Allah. Pernah satu saat dia duduk di dalam satu majelis. Ketika hadir di majelis itu dia pengen menasehati. Di hatinya ini sudah, ya Allah, ini lagi ada masalah memang. Dan dia pengen memberitahu dan berceramah di majelis itu. Duduk Habib Muhammad ini sudah membuat rencana untuk ceramah dan memberitahukan masalah ini mau nasihati orang yang di majelis ini. Tiba-tiba di majelis ini datang guru-gurunya. Al-Habib Al-Bin Yahya ada hadir di tempat itu. Guru-guru datang, dibilang, ini guru-guru yang berwibawa lagi yang hadir ini, yang Masya Allah. Habis duduk di majelis, tidak mungkin dia mau berdiri. Ya, tidak mungkin dia berdiri dan dia diam. Minta berdiri aja takut gurunya ini yang ada nih. Minta ceramah aja di situ sudah tidak berani lagi. Akhirnya yang ceramah syekhnya, gurunya dari Wangsa Al-Bin Yahya ceramah. Habis ceramah, selesai ceramah, salamanlah Habib Muhammad bin Idrus, dibilang, ya Muhammad, sesungguhnya yang kau pikirkan itu sudah masuk di hati mereka semua. Yang kau inginkan nasihat-nasihat itu sudah kau. Sekarang kau minta Allah menerima nasihat tersebut. Nah dari sini saya tahu, dibilang Habib Muhammad bin Idrus, terkadang nasihat itu kadang-kadang butuh sabar kita nasihati orang. Kita mau nyampaikan belum tentu lidah kita bisa merubah orang. Kadang-kadang orang bilang, ya Habib nasihati si fulan, atau pian disuruh nasihati keluarga kita. Kita mungkin disuruh karena kita dituakan mungkin di rumah. Kalau dilihat momennya belum tepat, jangan pakai nafsu, sabar aja. Ini waktunya, dah sabar aja. Kalau belum waktunya jangan, tak bisa juga. Hidayah belum turun juga. Jadi bagaimana? Dengan niat yang benar, kita minta sama Allah supaya diterima sama Allah. Niat kita benarkan bahwa kita mau nyampaikan ini, ya Rabb, sampaikan di hati mereka. Allah nanti nyampaikan itu. Subhanallah. Dia bilang, majelis itu Allah rubah semuanya hati manusia berkat ada di hati kita. Karena Allah ini lihat hati sebenarnya. Kalau yang keluar dari hati masuknya ke hati nanti. Dan jikalau dari hati kita pengen orang itu berubah, nanti ada masuk. Jadi setiap duduk, misalnya kita duduk sama orang, pengen nasihati ini, takut dia ini tersinggung. Hati kita aja nasihatinya langsung. Hati kita langsung minta masuk ke hati dia. Minta sama Allah nyampaikan ke hatinya, ya Rabb, sampaikan langsung. Ini lebih bersih, tidak ada riaknya, tidak ada sombongnya, tidak ada akunya, tidak ada. Jadi ada apa-apa kita minta Allah yang nyampaikan ke hatinya dan memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Baik itu sama istri kita, sama suami kita, sama anak kita, sama tetangga kita, sama murid kita. Tidak perlu kita berdebat, tak perlu. Dan minta sampaikan Allah aja. Takutnya tidak ada manfaat juga. Malah jadi madarat. Udah lebih baik Allah nyampaikan, ya Rabb, sampaikan ya Rabb. Nanti dia dapatkan. Allah punya cara sendiri. Guru wali-wali Allah, para solehin begitu mendidik murid-muridnya. Sehingga tidak ada keributan, tidak ada perdebatan, tidak ada kemarahan sesama mereka. Karena Allah lah tempat kembali mereka. Akhirnya selamat mereka. Kalau sudah kembali sama Allah, sudah namanya kita tahu. Inilah ujian hidup. Allah mau lihat saja siapa yang kembali sama dia. Yang kembali sama Allah sudah selamat. Mau selamat balik sama Allah. Memang yang kuat Allah, yang sempurna Allah. Allah menguji kita saja. Kalau kita pakai kekuatan kita, nah namanya kita ini
seolah-olah raja bukan hamba. Kalau kita sudah jadi hambanya Allah, kembali sama Allah, insya Allah selamat kalau sudah bisa kembali. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa sudah bisa bertawakal sama Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi segala-galanya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah akan muliakan kita, Allah gembirakan kita, Allah selamatkan kita dari fitnah dunia ini, Allah selamatkan anak istri kita, keluarga kita, Allah pelihara kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memeliharanya dengan kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. Ila Allah.